Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari tentang dinamika rotasi, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai titik berat. Sebelum kita melanjutkan ke materi titik berat, kita brainstorming dulu yuk untuk mengetahui apa titik berat itu. Bisa kita lihat ya, di sini ada beberapa bentuk bangun datar. Ada persegi, segitiga, ada lingkaran, dan juga ada persegi panjang. Selanjutnya, bangun datar ini kita beri tanda, ada titik A, B, C untuk persegi, ada titik A sama B untuk lingkaran, ada titik A dan B untuk segitiga, dan ada titik A, B, C, D untuk persegi panjang. Nah, selanjutnya kita lihat di manakah letak titik agar benda ini dapat seimbang. Kita lihat ternyata untuk benda persegi, titik beratnya ada di tengah. Untuk segitiga ada di mana ini? Ada di tengahnya segitiga atau bukan? Bukan ya, untuk segitiga, titik tengahnya ada di sepertiga dari tingginya. Mengapa? Karena segitiga ini adalah bentuknya mengerucut ke atas. Selanjutnya untuk lingkaran ada di tengah-tengah titik. Sudah jelas ya untuk lingkaran ya. Dan ini untuk persegi panjang juga begitu, ada di tengah-tengahnya. Selanjutnya, nah, bagaimana untuk mengukur titik berat di benda yang saling bertumpuk? Misalnya ini ada persegi panjang dengan gabungan dengan trapesium. Ada dua buah persegi panjang yang ditumpuk. Dan di sini ada persegi dengan benda yang ditumpuk juga dengan setengah lingkaran. Lalu, apakah titik berat juga sama untuk tabung? Sebelum kita melanjutkan ke rumus, kita lihat dulu apa itu titik berat. Nah, titik berat benda merupakan sebuah titik di mana berat keseluruhan benda terpusat pada titik tersebut. Secara sederhana, titik berat merupakan titik yang menjadi penyeimbang dari suatu benda, baik itu panjang, luas, atau volume. Di gambar bisa dilihat ya, ada sebuah batang yang ditopang. Nah, batang ini akan seimbang jika penopangnya itu ada di tengah-tengah batang. Namun, batang itu akan miring jika penopangnya ada di salah satu ujung dari batang tersebut. Bagaimana cara mencari titik benda? Yang pertama, yaitu membagi bangun menjadi beberapa bagian. Membagi bangun menjadi beberapa bagian ini dikhususkan untuk benda-benda yang ditumpuk atau gabungan dari beberapa benda. Yang kedua, ada menentukan luas dan koordinat titik berat masing-masing bangun. Secara umum, koordinat titik berat masing-masing bangun itu terletak di titik X dan titik Y. Selanjutnya yaitu yang ketiga, cara mencari titik berat dengan menghitung letak titik benda menggunakan rumus titik benda. Nah, di sini ada beberapa macam benda untuk mencari rumus letak titik bendanya ya. Untuk yang pertama ada titik berat benda untuk benda yang berdimensi 1. Ada garis lurus, busur lingkaran, dan busur setengah lingkaran, atau yang lainnya. Secara umum, untuk benda berdimensi 1, itu yang keluar adalah garis lurus. Bagaimana cara mencari titik berat benda untuk garis lurus? Untuk letak titik berat bendanya untuk garis lurus, Y0 sama dengan setengah AB. Berarti, untuk titik berat benda garis lurus ada di tengah-tengah di sini. Berarti titik Z ya. Kemudian untuk busur lingkaran bisa dilihat Y0 sama dengan AB bar per AB dikali R. Kemudian ada busur setengah lingkaran. Y0 sama dengan 2R per Pi. R-nya ini adalah jari-jari lingkaran. Sehingga untuk titik berat benda berdimensi 1, X0 sama dengan X1A1 plus X2A2 ditambah dan seterusnya dibagi dengan A1 plus A2. Begitu juga dengan koordinat Y, yaitu Y0 sama dengan Y1A1 ditambah Y2A2 ditambah seterusnya dibagi A1 plus A2 dan seterusnya. Selanjutnya ada titik berat benda berdimensi 2. Di sini ada segitiga. Maaf ya ini miring, ada segitiga, ada untuk cecer genjang, belah ketupat, persegi dan persegi panjang, dan ada juring lingkaran. Untuk titik beratnya, nah ingat kan, segitiga itu titik beratnya bukan di tengah. Mengapa? Karena segitiga berbentuknya semakin ke atas, atau sebaliknya itu semakin mengerucut. Sehingga untuk letak titik beratnya dia 0 sama dengan 1/3 T. Di sini ada tingginya, jadi sepertiga.
Tapi untuk nilai X itu sama saja dengan yang lain, yaitu dari A ke B. Jadi otomatis untuk titik berat dari segitiga itu ini di sini ada titik F. Kemudian untuk jajar genjang, belah ketupat, persegi panjang, dan persegi itu titik beratnya itu sama, yaitu 0 sama dengan setengah T. Jadi baik koordinat X maupun koordinat Y itu adalah setengahnya ya, untuk letak titik beratnya. Kemudian untuk curi lingkaran, ini biasanya berbentuk seperti pizza, yaitu 0 sama dengan 2/3R dikali tali busur AB per busur AB. Namun pada latihan soal untuk curi lingkaran ini sangat jarang. Untuk mencari koordinat titik berat dari sumbu X sama seperti sebelumnya, yaitu X0 sama dengan X1 dikali L1 ditambah X2 kali L2 per bagi A1 plus A2. Untuk Y0 juga begitu, Y1 L1 Y ditambah Y2 L2 ditambah seterusnya dibagi L1 plus L2. Untuk titik berat benda yang terakhir adalah titik berat benda berdimensi 3. Contohnya ada kerucut pejal, ada silinder pejal, dan ada setengah bola pejal. Sebenarnya masih banyak lagi ya untuk dimensi 3. Untuk letak titik beratnya, untuk Y0 sama dengan 1/4 T. Untuk koordinat X juga sama saja, yaitu setengah dari alasnya. Volume dari kerucut pejal yaitu V sama dengan 1/3 pi R pangkat 3. Untuk silinder pejal, nolnya sama dengan setengah T. Berarti dari bawah ke atas di tengah-tengahnya ini adalah titik beratnya untuk koordinat Y. Sedangkan untuk koordinat X juga sama, dari ujung kiri ke ujung kanan, berarti di setengah titik X ini. Untuk volume dari silinder pejal, V sama dengan pi R kuadrat T. Yang ketiga ada setengah bola pejal. Untuk Y0 sama dengan 3/8 R. R-nya apa? R adalah jari-jari lingkaran. Jari-jarinya ke sini, jadi ini 3/8 dari jari-jarinya. Untuk koordinat X-nya adalah setengah dari alas yang melintang ini. Sedangkan untuk volume setengah bola pejal yaitu V sama dengan 2/3 pi R pangkat 3. Untuk rumus titik benda berdimensi 3 sama, kita ubah dengan di sini volumenya. Jadi X0 sama dengan X1 V1 ditambah X2 V2 ditambah seterusnya dibagi dengan V1 plus V2 plus seterusnya. Untuk Y0 sama dengan Y1 V1 ditambah Y2 V2 ditambah seterusnya dibagi dengan V1 plus V2. Kita masuk ke contoh latihan soalnya. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan mengenai bagaimana cara mencari dari titik berat. Langkah pertama itu apa? Membagi bangun menjadi beberapa bagian. Di sini diketahui ada grafik dari titik 0 ke titik 16 dari sumbu X dan titik 0 sampai 10 ke sumbu Y. Bangunnya apa aja? Di sini yang pertama ada segitiga, berarti bangun yang pertama ini di sini ada segitiga. Terus di bawahnya ini apa? Ini adalah persegi panjang. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan luas dan koordinat titik benda masing-masing bangun. Karena mencari titik berat di benda 2 dimensi, maka yang dicari adalah luasnya. Berarti kita harus mencari luas dari segitiga dan luas dari persegi panjang. Apa luas persegi panjang? Luasnya adalah panjang kali lebar. Lebar dari persegi panjang dari 0 ke 16, berarti 16. Kemudian lebarnya dari 0 ke 4, jadi 4. 16 kali 4 sama dengan 64 meter kuadrat. Di sini kita satuannya ibaratkan meter kuadrat ya, untuk menyamakan sebagai satuan luas standar internasional. Kemudian yang kedua adalah luas segitiga. Luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya berapa? Sama dengan alas persegi panjangnya 0 ke 16, jadi alasnya 16. Kemudian tingginya dari 4 ke 10 berapa? 6. 10 dibagi 4 sama dengan 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Jadi 16 kali 6 dibagi 2 sama dengan 48 meter kuadrat. Kemudian menentukan koordinat benda masing-masing bangun. Koordinat yang pertama ada titik X. Untuk persegi panjang dulu ya, berarti kita menghitung dari persegi panjang. Untuk koordinat X dari persegi panjang, dari titik rumusnya X0 sama dengan setengah T. Kita ibaratkan ininya T ya. Jadi sama dengan setengah, alasnya ini berapa? 0 ke 16. Jadi setengah kali 16 sama dengan 8.
Kemudian untuk sumbu Y atau koordinat Y dari 0 ke 4. Jadi Y0 sama dengan setengah T sama dengan setengah kali 4 sama dengan 2. Jadi untuk titik berat dari persegi panjang yaitu pada sumbu X dan Y adalah 8,2. 8, di sini 2. Berarti titik beratnya untuk persegi panjang ada di sini. Selanjutnya untuk titik berat dari segitiga, koordinat X dan koordinat Y. Untuk koordinat X sama dengan di sini ya, letaknya dari titik 0 sampai 16. Jadi X0 sama dengan setengah T sama dengan setengah kali 16 sama dengan 8. Kemudian untuk titik Y, perhatikan, Y0 sama dengan 1/3 T. Karena ini bentuknya segitiga, jadi untuk menghitung titik berat di koordinat Y sama dengan 1/3 dari tinggi segitiga tersebut. Jadi 1/3 T sama dengan 1/3 dikali 10 kurangi 4, 6. Jadi 1/3 kali 6 sama dengan 2. Jadi untuk koordinat di segitiga yaitu untuk sumbu Y-nya ada di koordinat 2. Namun kita lihat karena ini luas bawahnya itu terhadap titik 0, titik pusatnya di sini. Jadi ini ada 2 ditambah berapa? Dari segitiga ke dasar ke titik 0 yaitu ada 4. Ini ya, 4 ya. Ini di sini ada 2, di sini ada 4. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Sehingga koordinat titik berat dari segitiga adalah 8,6. Untuk langkah yang ketiga yaitu menghitung letak titik benda menggunakan rumus. Kita rangkum untuk persegi panjang, titik beratnya ada di koordinat 8 dan 2. Untuk segitiga ada di 8 dan 6. Untuk rumus titik berat 2 dimensi yaitu X0 sama dengan X1 L1 X2 ditambah X2 L2 dibagi L1 plus L2. Karena ini bangunnya 2, jadi kita cuma sampai 2 bangun. X1 untuk persegi panjang 8, luas dari persegi panjang 64, ditambah X2 dari segitiga 8, dikali luas segitiga 48, dibagi luas persegi panjang dan luas segitiga, sehingga didapatkan titik berat untuk koordinat X-nya yaitu di titik koordinat 8. Selanjutnya untuk titik Y0, Y0 sama dengan Y1 L1 ditambah Y2 L2 dibagi L1 plus L2. Kita substitusi semua angkanya, didapatkan hasil 26/7 atau 3,7. Jadi, titik benda bintang tersebut, bintang segitiga dan bintang persegi panjang adalah 8,26/7 atau 8 dan 3,7. Sekian materi dari titik berat ini. Apakah ada pertanyaan? Silahkan ditanyakan ya. Terima kasih, semoga menambah pemahaman kalian tentang materi titik berat.